Hai, selamat sore. Nah, ketemu lagi di kelas manajemen keuangan bersama saya Bu Marisha. Dan hari ini, di minggu ke-12 ini, kita sudah masuk ke tema yang baru, yaitu resiko dan tingkat pengembalian. Oke, seperti apa risk and return ini? Langsung saja kita mulai. Sebelumnya saya akan sharing dulu mengenai learning outcome di mata kuliah ini. Jadi kalian mahasiswa diharapkan untuk mampu memahami bagaimana resiko itu diukur dalam analisis keuangan dan bagaimana resiko ini mempengaruhi tingkat pengembalian. Oke? Dan materi pembelajarannya adalah mengenai investasi, imbal hasil, dan resiko. Konsep return sendiri, konsep risk sendiri, dan apa itu resiko tunggal dan resiko portofolio. Sebenarnya pembahasan yang lebih dalam lagi juga akan diajarkan di mata kuliah pasar modal. Namun di mata kuliah manajemen keuangan kalian akan diberikan basicnya dulu, fondasinya dulu sebelum ke mata kuliah selanjutnya. Referensinya masih sama dari Brigham tahun 2001. Oke, kita akan mulai dari mempelajari pengertiannya terlebih dahulu. Yang pertama investasi. Jadi investasi ini adalah tindakan seseorang untuk mengeluarkan uang atau kemampuan finansialnya saat ini dengan harapan orang tersebut memperoleh uang yang lebih banyak di masa yang akan datang. Jadi sebenarnya term investasi ini sudah pernah kalian dengar sebelumnya, yaitu pada subbab time value of money, di mana kita belajar present value, future value itu ya. Jadi di situ kalian pertama kali mendengarkan kata investasi, kita pelajari secara real di mata kuliah manajemen keuangan, namun sekarang kita akan mempelajarinya lebih detail lagi. Dan kemudian yang kedua adalah resiko. Resiko adalah tingkat potensi kerugian yang timbul ya karena perolehan hasil investasi yang diharapkan itu tidak sesuai dengan harapan. Contoh nyatanya aja saat ini mungkin ya resiko adanya COVID-19. Mungkin beberapa saham properti, saham yang lain itu nilainya menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh investor. Nilainya turun gitu misalkan. Ya, kemudian yang ketiga adalah pengertian dari imbal hasil atau return. Return ini adalah nilai yang kita harapkan untuk kita dapatkan atau telah kita dapatkan dari aktivitas investasi kita ke sebuah aktiva atau aset. Ya, jadi kalau penekanannya dalam bab ini adalah risk and return tadi, kalau Anda lihat masing-masing definisi, itu mereka sama-sama punya satu keyword yang sama yaitu hasil investasi. Ya, namun perbedaannya adalah di sini. Kalau di resiko itu bicara mengenai bila mana hasil investasinya itu sesuai atau tidak sesuai gitu ya dengan harapan investor. Sedangkan return itu fokus pada apakah hasil investasinya itu sudah direalisasikan atau belum direalisasikan. Maka dari itu kita bisa bilang kalau Anda itu berinvestasi gitu ya, itu kita mengharapkan sebuah hasil investasi. Kalau tidak mengharap sebuah hasil investasi itu bukan investasi namanya, gitu ya. Oke, nah investasi yang menginginkan imbal hasil, gitu, itu karena apa gitu ya? Karena kita ini sebenarnya sebagai investor sudah mau mengambil resiko. Ya resiko apa? Resiko berkurang atau habis gitu ya jika sebuah investasinya tidak berjalan lancar. Karena begini, ibarat sebuah koin ya, satu sisi bisa menunjukkan potensi imbal hasil, namun di sisi lain investasi itu bisa menunjukkan potensi resiko. Dan itu harus kita pahami sebagai seorang investor. Oke? Sekarang Anda sebagai manajer keuangan misalnya, karena kita belajar manajemen keuangan, itu kita harus mampu ya menghitung potensi imbal hasil dan potensi resiko investasi perusahaannya secara matematis dan ilmiah. Supaya apa? Jelas supaya kita dapat mengambil keputusan lebih baik. Pastinya sudah paham dong ya, dalam aktivitas pendanaan itu kita membutuhkan menilai investasi itu lebih jelas lagi gitu ya, jangan hanya secara deskriptif saja. Oh, investasi ini bagus, akan memberikan imbal hasil sekian, namun ada resikonya sekian. Tidak diiringi dengan hitungan matematisnya, itu tidak akan menjadi informasi yang memiliki nilai nanti bagi para pemilik perusahaan. Oke, sekarang kita akan langsung ke pembahasan selanjutnya. Investasi imbal hasil, return dan risk ini
Semakin tinggi potensi resiko sebuah investasi biasanya akan diikuti dengan potensi deviasi antara imbal hasil yang diprediksi dengan imbal hasil yang sesungguhnya diterima itu akan juga semakin besar. Nah, ini yang disebut konsep risk return trade-off. Oke, kalian pasti sudah sering dengar ya ini ya, high risk, high return ya, low risk, low return. Gitu. Jadi kalau kalian mau berinvestasi di instrumen yang resikonya tinggi, pasti kalian mengharapkan juga deh returnnya juga akan tinggi. Nah, kebalikannya kalau kita berinvestasi pada investasi untuk instrumen yang resikonya rendah, kita juga tahu diri gitu ya, kita tidak akan mengharapkan return yang tinggi. Nah, ini bisa terlihat dari bagian ini, risk return spectrum, di mana titik-titik di situ adalah instrumen investasi gitu ya. Kalau yang paling rendah itu misalkan deposito atau tabungan ya, itu yang paling safe gitu ya, paling tidak beresiko. Namun returnnya juga rendah. Jadi seperti ini, semakin ke atas gitu ya kurvanya, semakin memiliki resiko tinggi, namun juga returnnya semakin tinggi. Nah, sekarang tingkat pengembalian atau return dalam investasi itu dibedakan menjadi dua, teman-teman. Yang pertama adalah actual return atau realized return. Ini adalah return yang telah terjadi ya, yang dihitung berdasarkan data historis. Dan actual return ini berguna sebagai dasar penentuan expected return dan resiko di masa depan. Oke. Nah, tingkat pengembalian atau return yang kedua adalah expected return. Jadi expected return ini adalah return yang kita harapkan ya, yang akan diperoleh di masa depan. Atau sering kita sebut juga dengan istilah required return. Jadi saya ulangi sekali lagi, return dalam investasi itu ada dua macam. Yang pertama adalah realized return sebenarnya. Dan yang kedua adalah expected return yang kita harapkan ya, yang akan kita peroleh di masa depan. Oke, dan jenis-jenis return itu ada 4 ya. Ada yang namanya total return, ada yang namanya relative return, kemudian cumulative wealth index, dan yang keempat adalah real return. Di sini nanti saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana sih menghitung ya tingkat-tingkat pengembalian atau return ini ya dengan rumus matematisnya. Ya, namun untuk yang cumulative wealth index itu akan dijelaskan lebih mendalam nanti di mata kuliah pasar modal. Jadi tidak di mata kuliah ini, teman-teman. Yang pertama adalah menghitung total return. Jadi ini kita menghitung return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu. Ada dua aja komponennya. Yang pertama adalah dividend yield, yaitu komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik ya dari suatu investasi. Kemudian capital gain or loss, ya, komponen return yang mencerminkan kenaikan atau penurunan. Oke, rumusnya adalah seperti ini. Bisa kalian lihat di slide ini ya, total return itu adalah dividen ya ditambah dengan P1 dikurangi P0 dibagi dengan P0. Atau rumus ini itu di breakdown dari rumus dividen per price, itu adalah rumus dari dividend yield, dan rumus dari capital gain ya, yaitu price 1 dikurangi price 0 dibagi price 0. Langsung aja kita ke contohnya, yaitu ini. Jadi PT ADI memperkirakan akan ada pendistribusian dividen tahun depan sebesar 150 per lembar saham. Rp150 ya. Harga saham perusahaan saat ini adalah Rp8.000 per lembar rupiah. Tahun depan diramalkan harga saham akan naik menjadi Rp10.000 per lembar. Karena perusahaan baru aja mendapatkan proyek infrastruktur besar dari pemerintah. Sekarang, berapa sih total return yang akan kita dapatkan? Nah, langsung aja kita hitung dengan cara tadi. Jadi kita hitung dulu capital gain-nya ya, price satunya yaitu 10.000 yang harga meramalkan tadi ya akan naik menjadi 10.000 dikurangi dengan price saat ini yaitu 8.000 dibagi dengan 8.000 yaitu 25%. Kemudian kita hitung lagi dividend yield-nya. Dividend yield-nya adalah dibagi kan, dividen ini akan dibagi Rp150 per lembar per 8.000 yaitu harga saham saat ini. Yaitu kita dapatkan 1,88. Kemudian langsung kita jumlahkan ya. Jadi kita dapatkan total return yaitu 25% ditambah 1,88% yaitu 26,88%.
Nah, sekarang menghitung yang kedua yaitu relative return. Nah, ini mudah banget ya. Kalau tadi di actual return Anda dapat berapa angkanya, di relative return tinggal ditambahkan 1. Jadi sudah gitu aja ya. Kalau di contoh tadi ya, kita kan dapatnya adalah 0,26 atau 26,8% tadi ya, ditambah 1. Jadi relative return-nya adalah 1,2688. Cukup mudah menghitung untuk yang relative return-nya ya sebenarnya ya. Dan yang ketiga adalah tentang cumulative wealth index. Di sini saya tidak akan membahas terlalu dalam mengenai perhitungan yang ketiga ini karena akan banyak bahas di kuliah pasar modal. Langsung aja yang ke perhitungan keempat. Return yang ini sebenarnya adalah return yang sebenarnya gitu ya, atau nama lainnya adalah real return, inflation adjusted return. Nah, itu sama tuh. Dalam kata lain, return yang sudah disesuaikan dengan inflasi. Ketika Anda belajar nilai waktu uang dulu, musuh terbesar kita adalah inflasi, betul ya? Inflasi itu bagi mata uang rupiah atau yen atau fiat currency itu semakin tergerogoti nilainya, value-nya, betul ya? Intinya jika Anda berinvestasi dengan mata uang fiat tadi, ya kita juga harus memikirkan resikonya yaitu degradasi nilai uang kita tadi. Rumusnya adalah seperti ini, TRIA. TRIA itu cara bacanya adalah Total Return Inflation Adjusted. Gitu ya, itu adalah sama dengan 1 ditambah Total Return dibagi 1 ditambah IF. IF itu adalah inflasi. Berapa hasilnya kita kurangi 1. Kemudian kita bisa langsung coba ke contoh soal yang tadi ya. Masih sama, mengacu pada soal yang tadi. Jika menggunakan asumsi bahwa inflasi saat ini adalah 5%. Maka berapa sih besarnya return yang disesuaikan tadi atau adjusted return-nya tadi? Dengan rumus yang sudah kita pelajari, kita akan mendapatkan nilai 20,84%. Nah, kalau tadi kan hasilnya adalah 26,8% ya. Padahal kalau misalkan kita hitung lebih detail lagi, yaitu mempertimbangkan the worst case-nya, yaitu inflasi, ada inflasi sebesar 5%, return yang didapatkan hanya 20,84%. Jadi lumayan selisih ya, lumayan selisih sekitar 5, sekian. Nah, itu adalah prestasi kita ya sebagai manajer keuangan ataupun sebagai ahli keuangan untuk bisa dapat memprediksikan resiko sedetail mungkin. Nah, ada beberapa contoh di sini resiko dalam investasi, ya. Sumber resiko yang bisa mempengaruhi resiko investasi ada 8 di sini contohnya, yaitu mulai dari resiko suku bunga, sampai ke resiko pasar, inflasi, bisnis, sampai ke country risk. Seperti apa definisi satu persatu atau contohnya satu persatu, kalian bisa cek di bukunya juga nanti ya, dibaca-baca seperti apa sih resiko likuiditas itu, resiko finansial itu seperti apa sih gitu ya. Namun untuk sekarang teman-teman akan mempelajari jenis-jenis resiko yang nantinya akan berlanjut di part yang kedua dalam tutorial atau mata kuliah risk dan return hari ini. Yang pertama adalah resiko non-sistematik atau unsystematic risk. Ini adalah resiko yang tidak terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Nah, resiko ini lebih terkait dengan perubahan kondisi mikro perusahaan. Bisa diminimalisir ya dengan diversifikasi aset dalam suatu portofolio. Oke, jadi seperti itu nih resiko non-sistematik, unsystematic risk. Ya, dan contohnya misalkan resiko bisnis, resiko finansial, resiko likuiditas, resiko bangkrut itu bisa kita minimalisir dengan diversifiable risk. Kemudian yang kedua, nah ini salah ketik ya, nomor 1 lagi ya. Jadi yang kedua adalah resiko sistematik atau systematic risk. Ini resiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Ya, disebut juga dengan undivertible risk atau general risk. Karena nggak bisa kita minimalisir dengan aksi diversifikasi. Contohnya adalah resiko-resiko tersebut. Contohnya kalau di slide saya ini adalah resiko tingkat bunga, ya, resiko pasar, resiko inflasi, dan kebijakan pemerintah yang nggak bisa diminimalisir hanya dengan aksi diversifikasi. Seperti apa detailnya mengenai 2 jenis resiko ini akan saya jelaskan di Risk and Return Part 2. Saya akhiri dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.